Selamat malam bagi kita semua. Kita berjumpa kembali untuk bersama berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam ini. Jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, syukur dan pujian kami terus naikkan kepadamu ya Tuhan, atas semua kasih setiamu yang kami nikmati bersama. Dan pada malam ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa bersama-sama kami memberkati kami semua. Dan malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum beristirahat malam. Tuhan, sertai kami, Roh Kudus tuntun kami agar firman-Mu ini kami dengarkan dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Firman Tuhan mengatakan begini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Amin. Saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, semua orang tak akan dapat menghindar dari yang namanya masalah. Dan karena itu jangan pernah juga kita berpikir bahwa menjadi pengikut Tuhan itu berarti bahwa kita akan bebas dari masalah, karena Tuhan tidak pernah memang menjanjikan hal itu. Nah, tentu dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang lumrah bagi kita ketika kita mengalami masalah. Bahkan masalah itu bisa saja datang dalam kehidupan kita secara bertubi-tubi. Tapi percayalah, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dalam Tuhan ada pertolongan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Karena itu Amsal 24 ayat 16a mengatakan, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Nah, karena itu Tuhan menopang kita dengan tangannya. Dari kisah penuturan Injil Matius 14 ayat 15 sampai 18 yang kita baca malam ini, saat Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, ternyata juga mereka mengalami suatu masalah. Nah, ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk memberi makan 5.000 orang, jawaban murid adalah, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Nah, secara akal manusia, secara logika, itu sangat mustahil untuk memberi makan 5.000 orang kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itulah sebabnya dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, murid-muridnya berusaha lari dari masalah yang mereka hadapi ketika itu. Sehingga mereka beralasan, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Perhatikan saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya. Tuhan Yesus mengatakan tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan.
Itu kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga dia mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Yang dimaksudkan Yesus ini adalah bawalah 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, saudara-saudara, tentu ada masalah yang tak terselesaikan bila kita mau menyelesaikannya, menyerahkannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia, kita tahu Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang maha sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kadang-kadang saudara, masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita agar kita belajar berserah kepada Tuhan. Agar kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan tidak membatasi kuasa Tuhan dalam keterbatasan kita. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, selanjutnya dikisahkan bahwa ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan akhirnya 5.000 orang dikenyangkan, bahkan ada sisanya 12 bakul. Luar biasa kasih Tuhan, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan orang banyak ketika itu di hadapan para murid. Karena itu kita belajar bersama, ternyata persoalan apapun yang kita alami, jika kita serahkan pada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Karena itu bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan dalam kehidupan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur, dan sebelum kita beristirahat malam kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih setiamu senantiasa kami alami, bahkan waktu sejenak kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami tidak pernah luput dari masalah. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kami alami. Firman ini menguatkan kami malam ini untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam setiap rencana, dalam kerinduan mereka, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya itu Tuhan dilalui, dipikirkan, direncanakan oleh semua jemaat-Mu dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kiranya terus menopang dan menyertai mereka. Kami doakan Bapak Matius Boko yang saat ini sedang dalam perawatan karena sakit. Kami percaya Tuhan yang akan menolong sehingga boleh pulih kembali. Juga Tuhan, malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia. Anak kekasih kami Helen Kalangi bersukacita hari ini karena Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usianya. Kami doakan Tuhan kiranya rahmat dan kasih setia-Mu senantiasa melingkupi kehidupan anak kekasih kami ini, sehingga dalam hidupnya Tuhan semakin dewasa dalam bertingkah, dalam beriman, dalam segala hidup yang boleh ia alami. Bapa di sorga, jaga kami malam ini, biarlah kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh bangun besok pagi untuk menikmati hari baru, ciptaan baru yang disediakan Tuhan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian
doa dan perenungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bongi Melo lako kita solanasan.